Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Antum gak ngadain buka bersama? Enggak, nanti di Ramadan saja. Enggak apa-apa buka bersama. Nasinya masak, lauknya beli. Mas'ul biasa masak apa Mas'ul? Bisa masak. Tapi kita lagi bahas kitab Siyam, bab puasa. Kita sekarang waman aftara dan barang siapa yang berbuka fa'alaihi al-qada'u faqat, maka baginya qada' saja. In kana fitruhu bi aklin, jika bukannya karena makan, au bisyurbin atau karena minum, au qain atau karena muntah dengan sengaja, au hajamatin atau karena berbekam, au imna'in bimubasyaratin, au imna'in bimubasyaratin, atau karena keluar mani dengan bersentuhan. Persentuhannya bukan jima ya. Jadi berpuasa kemudian berjumbu sama istrinya, istri berjumbu sama suaminya sampai keluar mani. Puasanya batal. Tapi dia nanti qada. Demikian pula orang yang muntah dengan sengaja nanti qada. Kecuali kalau muntahnya tidak sengaja. Demikian pula berbekam. Siapa yang berbekam batal puasanya. Nanti qada. Kalau yang sebelumnya kita bahas fidyah. Orang yang hamil menyusui dan keduanya khawatir terhadap janinnya, khawatir terhadap anaknya, maka boleh berbuka, tapi selain qada juga fidyah. Dia hamil, mengkhawatirkan janin yang dalam kandungan. Dia menyusui, kalau dia puasa khawatir ASI-nya menjadi berkurang. Kasihan anaknya. Ya, kasihan anaknya. Atau bisa jadi karena puasa sang ibu kurang asupan makanan, anaknya jadi mencret, bisa jadi. Yang jelas mengkhawatirkan janin dan anaknya, maka boleh berbuka, tapi bukan sekedar qada nantinya. Qada dan fidyah. Yang lalu sudah kita bahas fidyah itu berapa. Ternyata memang ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. Kalau antum bilang kemarin 0,75 ya Mas Tinut ya, 0,75, kemudian saya bilang 1,5 kilo, karena memang setelah kita cek memang ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 1 mud, sehingga sekitar 7,5 on.
7,5 on. Ada yang mengatakan 2 mud. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Tapi yang paling aman 1,5 kilo. Makanya itu yang selalu kita lakukan. Ada orang bertanya, ini istri saya hamil sebulan penuh nggak bisa puasa, gimana? Dan nggak mungkin nanti juga bisa kodok. Mungkin kodok? Biasanya nggak bisa. Loh hamilnya sudah berat. Nanti setelah hamil apa? Melahirkan. Nah setelah melahirkan itu apa? Menyusui itu berat. Tapi ya memang ada wanita yang biasa saja. Hamil biasa, menyusui biasa, memang ada. Luar biasa itu, ada wanita seperti itu. Jadi ada wanita yang melihat kawan-kawannya, dia itu bingung. Kenapa sih orang-orang hamil kok jadi berubah? Soalnya dia nggak ada perubahan apa-apa. Pokoknya aktivitas seperti biasa, nggak ada rasa lemes, nggak ada rasa nggak enak, mual, nggak ada belas. Kemudian juga ketika menyusui, asinya tetap banter dan dia puas bebas. Ada yang begitu, ya. Tetapi secara umum wanita nggak begitu. Hamil itu ya berat. 3 bulan pertama berat itu ya. Nanti menyusui tambah berat lagi. Apa namanya? Ya menyusui juga berat gitu ya. Nah, kalau memang nggak bisa qadha ya fidyah. Tapi ketentuannya selain qadha juga fidyah. Tapi kalau misalnya qadha dan susah qadha ya sudah fidyah. Nah, sekarang yang kita baca barusan enggak ada fidyah, cuma qadha saja. Orang yang batal karena makan itu ya. Orang yang batal karena makan. Gimana ya puasa kok makan ya? Puasa kok makan gimana ya? Kenapa puasa makan? Hah? Kenapa puasa makan? Ya mungkin nggak karu-karuan kondisinya makan. Mau pingsan. Boleh? Boleh. Tapi nanti kodok. Atau aus, kalau nggak aus ini bisa pingsan. Dia minum. Tapi nanti kodok. Ya. Tapi nanti kodok. Demikian juga mutah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak kodok. Demikian juga berpekam, batal bahasanya. Nanti kodok. Demikian juga suami istri yang bercumbu sampai keluar mani. Tapi bukan jima. Kalau jima lebih besar ketentuannya. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja jebol 2 bulan. Oh, berat itu ya. Nah ini yang berikutnya. Ila man aftara bijima. Kecuali orang yang berbuka karena jima. Ila man aftara bijimain. Kecuali orang yang berbuka karena jima. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia yukdi qadha wa yu'tik raqabatan, dan membebaskan budak. Falam yajid, kalau dia tidak jumpa, fayasumu syahraini, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Fayasumu syahraini, dia puasa 2 bulan, syahraini fayasumu syahraini, maka dia puasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Falam yastati, maka jika tidak bisa, fat'amu sittina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi dia qadha dan bayar pertamanya qadha dan bayar, qadha dan bebasan budak. Qadhanya berapa hari? Qadhanya dia berjima sehari itu. Ini Syekh As-Sa'di. Qadhanya ketika dia berjima sehari, ya dia qadha sehari tapi plus bebasan budak. Bebasan budak. Budak mahal. Sekarang nggak ada budak ya. Sekarang tidak ada budak. Budak itu terjadi ketika ada peperangan. Peperangan muslim dan kafir, dan orang kafir ditawan. Orang kafir ditawan, yang wanita-wanita itu menjadi hak oleh orang yang memilikinya setelah dibagi oleh amir. Setelah dibagi oleh amir. Itu wanitanya. Demikian pula laki-lakinya. Budak juga. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Nah, dibebaskan.
Kalau nggak dapat, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dibayangkan gimana puasa 2 bulan berturut-turut? Berat ya? Berat sekali. Yaitu hukuman bagi yang jima di bulan Ramadan. Makanya kalau pengantin jangan mepet-mepet Ramadan. Pengantin mepet-mepet Ramadan, repot nanti. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, pengantin mepet Ramadan nggak apa-apa. Tapi pisah dulu. Satunya di Surabaya, satunya di Jakarta. Itu ya. Kalau satunya Surabaya, satunya Lamongan masih dekat. Ya, repot. Ya. Nah. Atau nggak apa, dua-duanya di Surabaya. Tapi si lelaki di kantor terus, jangan pulang, pulangnya malam. Nah, soalnya kan, kalau sampai jima berat, hukumannya berat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ada ketinggalan tadi. Kalau misalnya puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, 2 bulan berturut-turut nggak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Fa'it'amu sittina miskinan, 60 orang miskin. Dan ini masalah keimanan dan ketakwaan ya. Karena 60 makanan orang miskin, berarti kan 1,5 kilo kali 60 berapa? 1,5 kilo kali 60 berapa? Hah? 90 kilo. 90 kilo bagi orang berduit gampang. Ya, 90 kilo bagi orang berduit gampang. Kalau kecil 90 kilo, akhirnya dia deketin istrinya. Keluarin 90 kilo. Besok, wah kecil 90 kilo. Terus ya kacau. Ini masalahnya masalah keimanan dan ketakwaan. Nah kalau orang ngitung-ngitungnya kecil 90 kilo, yaitu meremehkan syariat, bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sementara dia puasa, fa'akala lalu dia makan, au syariba atau dia minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fainama at'amahullahu wasaqahu. Fainama maka sesungguhnya at'amahullahu, Allah memberinya makan, wasaqahu dan memberinya minum, muttafaq alaih. Kalau lupa batal apa enggak? Enggak. Antum habis dari kampus pulang ke Pesma, ke Wisma, kok rasanya kok ya aus ya. Kemudian gak ingat lagi puasa, rasanya kok aus ya. Ambil air putih, habis 2 gelas, seger enak. Kawannya nanya, ente minum? Iya, aus banget. Loh ente minum? Aus banget. Puasa. Astagfirullah. Jadi memang lupa. Lupa sudah minum 2 gelas. Itu rizki dari Allah. Kata Nabi, Allah memberinya makan dan Allah memberinya minum. Antum pernah lupa 1 piring, habis? Pernah? Masya Allah, rezeki. Sudah 1 piring baru ingat. Sudah pakai minum juga. Luar biasa, Masya Allah. Tapi ada yang lucu. Jadi dia lupa, dia lagi minum, baru setengah gelas, kawan, puasa. Oh ya Allah, kenapa ngingetin? Jadi kenapa ngingetin? Maksudnya jangan diingetin, biar wah itu parah itu. Ya diingetin lah, masa gak diingetin. Dan gak boleh juga antum melihat kawannya lupa, biarin kasihan, biar 2 gelas. Ya gak boleh. Gak boleh. Lanjut. Wa qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Wa qala dan beliau bersabda,
La yazalu nasu bi khairin. La yazalu senantiasa. An-nasu manusia bi khairin dalam kebaikan atau dengan kebaikan. Ma'ajjalu al-fitra selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu sunnahnya disegerakan. Ketika antum sudah mendengar muadzin adzan, misalnya Pak Win adzan, Allahu Akbar, langsung makan korban. Jangan, kayaknya masih belum gelap kok, sudah maghrib kok. Sudah maghrib kok ragu-ragu kayaknya belum gelap. Nah, jadi segera berbuka. Cuma yang mesti kita perhatikan, jangan sampai sholat jamaahnya, ini yang laki-laki ya, jangan sampai sholat jamaahnya kelewatan. Jadi tahu, biasanya sholat di mana? Misalnya sholat di Thaibah. Thaibah itu biasanya ngasih kesempatan cukup untuk takjil. Takjil itu maksudnya buka ringan, istilahnya takjil. Buka ringan, korma sama minum, sudah. Kemudian sholat. Masjid Thaibah mempersilahkan nanti makan beratnya, buka beratnya setelah sholat. Ya diperhatikan itu. Jangan sampai kemudian sampai makan nasi, sholat maghribnya nggak jamaah, jangan sampai. Kecuali misalnya antum berada di suatu tempat yang memang masjidnya komatnya lama, sehingga orang-orang bisa berbuka dengan nasi dulu, ya silakan saja. Kalau ada seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ada. Saya pernah jumpa di Jakarta, masjid mengadakan iftar, mungkin 600 orang. Mungkin ada 600 orang. Jadi begitu adzan, ya korma, ya minum sekaligus makan. Tapi orang-orang sudah pada tahu ini waktunya untuk sampai iqamat berapa lama. Nah, sehingga makannya juga menyesuaikan. Nggak makan, ngobrolnya lama, nggak habis. Artinya nasinya belum habis sudah maghrib. Kita pernah nanya, kenapa seperti ini? Nggak makan ringan aja dulu, biar sholat maghribnya bisa segera di awal. Takmirnya bilang, kerepotan sekali. Kalau kita bagi takjil dulu, gitu ya, bagi takjil dulu, kemudian kita sholat, kemudian bagi nasi lagi, repot sekali. Alasannya itu. Kalau di sini kan masih memungkinkan ya, karena kan paling berapa ya? 200, paling banter 300. Paling banter 300. Ya. Dan nggak terlalu lama, orangnya banyak panitianya. Nah, kita lanjut. Wa qala tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Wa qala, dan Nabi bersabda, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakatun. Karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Muttafaq alaih. Saya mau nanya kepada antum, siapa bisa menyebut keberkahan apa di dalam makan sahur? Yang pertama apa? Dikabulkannya doa karena sepertiga malam terakhir waktu mustajab. Ya. Yang kedua, apa namanya Mas Wafi? Apa keberkahannya apa? Istighfar. Oh, dia bangun saat waktu paling utama untuk istighfar, itu keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga, ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Keberkahan dari sahur adalah membuat badan lebih kuat dibandingkan dengan tidak sahur. Makanya sahurlah, karena pada sahur ada keberkahan. Jadi waktunya mustajab, waktu yang paling utama untuk istighfar itu di waktu sahur, kemudian badan lebih kuat. Apalagi
Kira-kira keberkahan apa lagi? Antum bayangkan bangun sahur, waktu mustajab berdoa. Ini waktu yang utama untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Tadi waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian makan badan jadi kuat. Apa lagi kira-kira? Coba dibantu Mas Eko. Apa kira-kira keberkahan sahur? Coba dibantu Mas Ahmad. Apa kira-kira Mas Ahmad? Belum dapat? Coba Mas Akbar. Akhwat jawab nggak apa-apa. Ada akhwat jawab. Mas Akmal. Apa? Menjalankan sunnah Nabi. Menjalankan sunnah Nabi. Iya, sahur. Menjalankan sunnah Nabi itu keberkahan. Apa yang lainnya Mas Aul? Belum dapat. Apa kira-kira ya? Soalnya kan Nabi nggak menyebutkan keberkahan apa. Dan ulama menjelaskan. Di antara tadi disebutkan semuanya sudah. Kira-kira apa Mas Zen? Belum dapat. Mas Ridwan? Hah? Stres? Fresh, tadi sudah fresh. Lebih kuat maksudnya kan. Nah, Mas Tinut belum dapat. Mas Indar belum dapat. Mas Abdul Jabbar, Mas Dani, Mas Izzat belum dapat. Mas Gipari Mirza, Mas menyelisihi Yahudi. Yahudi nggak sahur? Yahudi nggak sahur? Nggak sahur? Adri, ada nggak tahu ya? Apa Mas? Antum bangun sahur, antum bisa sholat subuh jamaah. Nah, bisa jamaah, banyak istighfar. Itu waktu sahur itu zikir yang paling utama istighfar. Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar banyak-banyak ya. Dan itu waktu mustajab dan tidak kelewatan subuh. Nah, kita lanjut. Insyaallah itu di antara keberkahannya. Yang bulan puasa kemarin di sini sudah sini siapa? Antum dari sini? Masa? Masih di sini? Masa? Oh, udah di sini ya. Insya Allah puasa di Thaibah masih berlimpah insya Allah ya. Sampai sahur pun masih banyak ya. Kemarin enggak? Oh, bukannya saja. Kadang-kadang masih ada tuh sehingga harus diselamatkan di sahur. Ya gimana mubadzir kalau diselamatkan? Kita lanjut. Waqala, dan beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Idza aftara, apabila berbuka ahadukum, seseorang di antara kalian, falyuftir, maka hendaklah dia berbuka ala tamrin, atas kurma. Fa lam yajid falyuftir ala ma'in. Fa illam yajid, jika dia tidak dapat, jika dia tidak jumpain, falyuftir ala ma'in, maka dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya dia adalah tahur, suci. Berarti berbuka paling utama dengan apa? Korma. Kalau antum mau tempe goreng, mau gorengan-gorengan, ya nanti korma dulu, ya. Dan antum mau minum jus apa nanti korma dulu. Yang paling utama adalah korma. Nah, kalau di dalam fikihnya Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri sebenarnya bukan korma. Jadi rutop. Ya rutop juga korma ya. Kalau rutop tidak ada, baru korma. Tapi rutop itu memang mahal ya dan jarang. Kalau korma kan banyak. Antum tahu rutop? Pasti lo tahu rutop. Kurma
yang masih agak muda, basah. Biasanya rasanya kayak sawo kecik. Nggak tahu. Nanti coba bulan puasa dibelikan ya. Ya. Bukan sukari, atau jenisnya bisa aja jenisnya. Jadi bisa aja. Sukari zen. Orang Indonesia paling suka itu kurma sukari orang Indonesia. Paling suka itu rata-rata orang Indonesia, kurma sukari. Nah, antum tahu kurma sukari? Tahu. Yang paling mahal kurma apa? Ajwa mahal sekali. Kurma aja paling mahal. Nah, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' barang siapa tidak meninggalkan, yada' barang siapa tidak meninggalkan qaula zuri, ucapan kotor, wal amala bihi dan perbuatan dengannya, maksudnya perbuatan kotor, wal jahal dan kebodohan. Kebodohan artinya apa? Berbuat tidak di atas ilmu, namanya kebodohan. Bertengkar kebodohan. Kemudian ngomong kotor kebodohan. Pokoknya al-jahal itu intinya berbuat tidak berdasarkan ilmu, namanya kebodohan. Falaisa lillahi, maka tidaklah bagi Allah hajatun, kepentingan, fi ayyada'a ta'amahu, pada meninggalkannya dia makanannya, wasyarobahu dan minumannya, rawahul Bukhari. Orang puasa nggak makan bisa lapar. Orang puasa nggak minum bisa aus, tapi nggak dapat pahala juga. Kasihan sekali. Kalau nggak dapat pahala, dapatnya cuma lapar dan aus toh. Gara-garanya apa? Tidak meninggalkan ucapan kotor, tidak meninggalkan perbuatan kotor, berbuat kebodohan. Nah, itu sebabnya. Itu sebabnya. Sampai Nabi ajari biar kita tidak terjerumus ke dalam ucapan kotor, tidak terjerumus ke dalam tidak kebodohan. Kalau ada permasalahan dengan siapa, kemudian permasalahannya kayak mau berlanjut, antum bilang, kata Nabi, maaf, saya lagi puasa, segera pergi. Nanti kalau nggak begitu, antum terjatuh di dalam pertengkaran. Misalnya lagi ribut apa, wah kalau antum biarkan di situ, puasanya sekedar sah tok, nggak dapat pahala. Kalau misalnya mau berpotensi ribut, afwan, kita sudahi saja. Ana puasa, ente juga puasa gitu ya. Kata Nabi, kul ana shaim. Katakan aku lagi puasa biar tidak berlanjut. Kalau di Arab itu kan paling gampang ya. Karena memang budaya memaafkan di sana itu lumayan mudah. Jadi misalnya apalagi dalam bulan puasa susah dijumpai orang bertengkar. Kalau di luar bulan puasa, kadang ada orang bertengkar. Kita pernah melihat orang bertengkar. Itu tangannya di belakang dua-duanya. Kan orang bertengkar kan emosi ya. Itu kalau misalnya nggak kontrol kan tangan bisa mukul. Maka keduanya bertengkar, saya lihat sendiri tangannya dua-duanya di belakang. Jadi biar jangan sampai bogem gitu kan. Tangan belakang. Jadi suaranya keras. Yang ketemu perutnya. Gitu. Tapi nanti selesai begini, sallallahu Nabi. Sudah gitu toh. Selesai cepat sekali. Itu saya lihat di hotel. Kemudian kita lihat juga di jalan. Mobil yang di belakang itu cepet. Akhirnya dua-duanya turun. Dan belum sempat bertengkar. Langsung sallallahu Nabi. Sudah gitu toh. Gampang sekali. Di sini sallallahu Nabi, dasmu, nanti kan gitu. Repot di sini. Jadi di sana ada budaya sangat bagus sekali. Mudah sekali memaafkan. Mudah sekali. Antum budayakan mudah memaafkan. Mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Lanjut. Nah ini apalagi babnya bab puasa. Bab puasa. Jangan bertengkar. Jangan berantem. Jangan ribut. Ya. Nah, biar ada pahala.
Bisa jadi ada pahala tetapi berkurang pahalanya. Itu masih lumayan. Kalau misalnya nggak ada pahala sama sekali, ya hanya haus saja dan lapar. Gugur kewajiban sah. Nah, sama kayak haji. Haji itu kan sampai ada di antara para salafus soleh ketika haji itu puasa ngomong. Gak ngomong. Pokoknya gak pernah ngomong, menghindari ngomong. Pokoknya banyak zikir, baca Quran saja. Ngomong kalau perlu, takut. Kemudian rofas dan ngomong yang takut nanti hajinya gak sah. Puasa juga begitu ya, sama ya. Nah ini kita sudah lagi puasa, jadi hati-hati ngomong, nanti hibah. Nah itu hibah berbuat kebodohan tuh. Hibah. Bicarakan aibnya orang. Waduh, sekedar sah tok. Anak pengen antum ngapalin ini, karena ini sesuatu biar menjadi pengingat. Malam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabu. Kita kasih waktu 2 menit. Hafalin semuanya. Soalnya biar jadi reminder. Kita puasa hati-hati. Khalas? Nah, Masya Allah. Mumtaz, Masya Allah. Ahwat juga menghafal ya. Ini hadis kita hafalin biar benar-benar menjadi pengingat kita. Hati-hati dalam puasa. Nemunya di riwayat lain ada yang nggak pakai wajah, dia langsung amal lebih farisalillah. Saya nggak tahu kalau ditanya begitu. Nggak tahu. Iya. Ya kita hafalin yang ada di buku ini ya. Jadi malam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Man? Naam, Mas Akbar. Wal amala bihi fi ayyada'a. Naam, man? Nama Zen. Wal jahla hajatun fi ayyada. Naam, insyaallah. Man? Mas Indar. Nah, Masya Allah. Man? Akhwat? Akhwat nggak bisa ada suaranya. Tafadhol, man? Biar mengingatkan kita. Karena kalau kita puasa, ini diingetin terus. Misalnya marah mau bentak, ya Allah, lagi puasa, nggak jadi marah, nggak jadi bentak. Lagi ada permasalahan, sewot gitu ya. Ini orang pinjam motor lama sekali, nggak pulang-pulang, maunya sewot. Ya Allah, lagi puasa gitu. Jadi banyak menahan. Puasa itu kan artinya imsak. Puasa itu bahasa Arab. Sinonimnya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Tapi sangat identik menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan suami istri. Sangat identik dengan itu. Padahal selain itu juga menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasanya. Kalau perkara-perkara tadi, perkara yang membatalkan puasa. Tapi juga yang lebih penting dari itu, perkara yang membatalkan pahala puasa. Misalnya pedagang, wah ini pedagang sewot sama pembeli yang kurang ajar, maunya bentak lagi puasa. Jadi selalu begitu. Oh enggak lagi puasa, astagfirullah puasa. Jadi nggak jadi marah, nggak jadi bentak, nggak jadi bertengkar. Atau mungkin di kantor, Mas Izzat, misalnya di kantor, sewot sama pimpinannya. Piye sih pimpinan kita ngomong sama kawan sejawat. Ya Allah,
lagi puasa. Tapi sebelum ini ya, sebelum ada action ya, ingatnya ya. Jangan ingatnya sudah ada action. Kibas sih, lagi puasa. Jangan. Tapi ketika jangan itu ya. Ketika baru, jangan. Jangan ingatnya ketika sudah action, ingatnya sebelum action. Nah, satu lagi. Nah, fi ayyada syarabahu. Nah, coba bareng-bareng 1 2 3. Malam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Termasuk pula yang potensinya kuat untuk berselisih itu siapa dan siapa? Suami istri. Itu potensinya kuat untuk berselisih. Kan kita sering sampaikan kepada antum. Orang kalau tidak kenal, nggak pernah ada permasalahan. Ya hampir tidak mungkin ada masalah namanya nggak kenal. Kemudian jadi kenal, potensi perselisihan ada. Kenalnya tambah lebih dekat lagi, potensi perselisihan lebih besar. Kenalnya lebih dekat lagi, satu kamar. Oh, potensi perselisihan lebih besar karena satu kamar. Lebih dekat lagi suami istri. Nah, lebih besar lagi potensi perselisihannya. Gitu. Makanya kita itu harus berbuat dengan ilmu. Sehingga masalah besar bisa dipandangnya kecil, masalah kecil dipandangnya tidak ada gitu. Kenapa banyak suami istri cerai? Nikah baru 3 bulan cerai, nikah baru 3 bulan cerai. Kita itu kaget ketika dikasih tahu sama Bapak Pengulu. Di dalam tahun ini, tapi waktu itu bukan tahun ini, ketika itu, saya lupa tahun berapa. Perceraian itu mencapai sekian ratus pasangan. Allahu Akbar. Itu sudah lama nikahnya sebenarnya Pak KUA, KUA. Ya sebentar, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Nah itu. Makanya kenapa kita mengadakan program kapan? Kelas pranikah. Ya biar ada pemantapan. Coba ini sejak pandemi sampai sekarang belum ada lagi. Nanti mengadakan lagi. Nanti pada ikut ya. Nah, Mas Fafi sudah ikut kelas kapan? Sudah ikut. Nah, kita lanjut. Wa qala man mata wa alaihi siyamuhu sawma anhu waliyuhu. Wa qala, dan beliau bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi, dan atasnya siyamun, puasa, maksudnya dia meninggal dunia dan punya hutang puasa, maksudnya. Sawma anhu, maka berpuasa darinya, waliyuhu, walinya. Siapa ahli warisnya bisa membayar puasanya. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, hutang puasa 3 hari, anaknya bisa berpuasa atas nama ayahnya, puasa 3 hari, membayar utangnya ayahnya. Membayar utangnya ayahnya. Nah, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Wa su'ila, dan beliau ditanya. Kalau su'ila ditanya, kalau bertanya sa'ala ya. Wa su'ila, dan beliau ditanya an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka beliau menjawab, maka beliau bersabda, yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Yukaffiru, menghapus as-sanata al-madiyata, 1 tahun sebelumnya, wal baqiyata, dan 1 tahun berikutnya. Maksudnya menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, wa su'ila an shaumi Asyura. Wa su'ila, dan beliau ditanya an shaumi Asyura, tentang puasa Asyura. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffiru sanata al-madiyata, yukaffiru, menghapuskan as-sanata al-madiyata,
1 tahun sebelumnya. Maksudnya menghapus dosa setahun sebelumnya. Asyura, tanggal berapa Asyura? Asyura tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? Hah? 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Biasanya di sini kalau ada momen-momen puasa seperti ini biasanya ada buka bersama. 9-10 Muharram, kemudian Arafah, biasanya ada buka bersama biasanya. Termasuk 10 hari pertama bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Biasanya ada buka bersama. Kalau membudayakan Senin Kemis, bagus apa enggak? Buka bersama Senin Kemis. Bagus tuh. Dan bisa jadi yang enggak terbiasa puasa jadi ketularan istilahnya. Wah, teman-teman pada puasa, jadi termotivasi, terdorong puasa. Punya teman yang bagus itu kan fadilahnya banyak. Di antaranya al-mu'minu mir'atul mu'min. Atau kama qala Nabi. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya. Lihat si fulan, ya Allah Qur'annya luar biasa. Kok saya enggak ya? Wah, harus seperti dia nih. Lihat si fulan, ya Allah sedekahnya luar biasa. Sedekah terus, saya harus seperti dia. Lihat si fulan, lihat si fulanah. Ya Allah, dia itu kalau urusan birrul walidin, ya Allah luar biasa sekali. Kok saya sama orang tua belum begitu ya? Saya harus seperti dia. Nah itu diantara fadilah berkawan dengan teman yang baik. Lihat si fulan, selalu puasa Senin Kemis. Ya Allah, saya kok nggak bisa ya. Tapi memang ya nggak bisa. Ya sekali-kali lah, jangan terlalu nggak bisa lah. Akhirnya kan begitu. Bagus. Bersyukur antum punya kawan-kawan yang baik, Masya Allah. Bersyukur. Wasuila an somi yaumil itsnain. Wasuila, dan beliau ditanya an somi yaumil itsnain, tentang puasa hari Senin. Faqala, maka beliau bersabda, dzaka itu yaumun, hari wulidtu fihi, aku dilahirkan di dalamnya. Wa bu'itstu fihi, dan aku dibangkitkan fihi, padanya. Maksud dibangkitkan apa? Diutus ya. Bukan dipanggil, diutus. Wa bu'itstu, dan aku diutus padanya. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu kepadaku. Ini Nabi puasa hari Senin karena hari kelahirannya. Boleh enggak kita puasa hari Jumat? Saya mau puasa hari kelahiran, boleh? Ya tidak boleh. Kalau antum Nabi enggak apa-apa. Kan bukan Nabi, maka boleh. Ini Nabi, hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Dan aku diangkat jadi Rasul, maka aku berpuasa. Dan aku mendapatkan wahyu di hari Senin juga, aku berpuasa. Antum Nabi. Antum puasa apa? Ini hari Selasa, hari kelahiranku, aku puasain. Memang ente Nabi? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, sekaligus dari sini ada faedah besar. Saya pengen antum penyelamannya sampai mana. Hari Senin Nabi berpuasa karena hari kelahirannya. Ana pengen antum menyampaikan faedah besar dari hadis ini. Siapa tahu? Antum coba, aku juga coba. Nabi lahir hari Senin. Nabi mengatakan, itu hari aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Ada faedah besar sekali. Antum bisa jawab? Tahu? Coba satu jawab. Salah nggak apa-apa, Mas. Nah.
Mengungkapkan rasa syukur dengan amal ibadah. Mengungkapkan rasa syukur dengan amal ibadah. Seperti misalnya bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan. Maka aku ingin ketika amalan dilaporan aku sedang berpuasa gitu ya. Ya barangkali. Tetapi sesuatu lain yang ada dalam benak diriku. Ada yang tahu? Nah, gimana? Mumtaz. Mumtaz, ini ada dalam benak saya. Masya Allah. Zen tahu pikiran saya, Zen. Jadi, canda-canda. Jadi, Masya Allah. Jadi begini. Yang namanya hari Id, haram berpuasa apa enggak? Idul Fitri, Idul Adha, haram berpuasa? Haram. Idul Fitri, Idul Adha, haram berpuasa. Nah, Nabi lahir hari Senin, beliau mengatakan hari Senin hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Bagaimana merayakan hari kelahiran Nabi? Nabi sendiri berpuasa, berarti hari kelahiran bukan dirayakan, bukan Id. Jelas? Jelas apa enggak? Belum jelas apa jelas? Jelas? Jelas, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Nah, Nabi merayakan hari kelahirannya, Nabi berpuasa kok. Sementara hari raya, perayaan tidak mungkin berpuasa. Id, perayaan, Idul Adha, Idul Fitri, haram berpuasa. Jadi hari raya haram berpuasa. Menunjukkan tidak ada perayaan hari kelahiran. Makanya di dalam Islam nggak ada ulang tahun. Merayakan hari ulang tahun. Nabi malah puasa kok. Hari raya nggak mungkin puasa. Merayakan nggak mungkin berpuasa. Merayakan itu ya makan-makan, senang-senang. Kenyataannya Nabi berpuasa. Nah, berarti bukan hari raya. Ulang tahun, boleh ulang tahun dalam Islam? Nggak ada ulang tahun dalam Islam, nggak ada. Umur 5 tahun, kasih lilin 5. Sampai 5 kali. Umur 10 tahun, kasih lilin 10. Sampai 10 kali. Umur 70 tahun, lilin 70. Mati. Napasnya habis. Nah, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu, jazakallahu khairan. Ada yang mau ditambahkan? Nah. Murdi. Nah itu kan di sini pakai uang gitu. Itu berarti apakah semuanya tiga-tiganya dilakukan? Wal hamilu wal murdi. Iya. Iya, maksudnya ini kodok terus Kodok. Iya, iya. Jadi gini, wal hamilu, atau buka halaman berapa? Halaman berapa? Tafadhal. Yang ada perlu silakan. Halaman berapa? Ya, baik. Wal hamilu wal murdi'u, orang yang hamil dan menyusui, idza khafata, jika keduanya khawatir, ala waladehima, atas anak keduanya, janin dan baby ya, aftorota, maka keduanya berbuka. Maka keduanya berbuka, artinya boleh berbuka, kan lagi puasa, boleh berbuka. Wa qadoyata, dan keduanya berqadha. Jadi berbuka nanti dia berqadha. Wa at'amata, dan nanti keduanya memberi makanan. Jadi selain qadha memberi makanan. Alasannya apa? Karena dia tidak puasanya, alasannya apa?
mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan pihak lain. Kalau mengkhawatirkan diri sendiri, nggak ada fidyah. Kalau mengkhawatirkan diri sendiri hanya qadha. Tapi kalau mengkhawatirnya orang pihak lain dari kan janin, maka ada fidyah. Kalau diri dan janin ya ada fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan diri saja tidak ada fidyah, qadha saja. Nah, ada lagi? Cukup. Ini saja, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ya ikhwah.